beberapa macam pendapat. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Di sini yang saya munculkan pertama kali yaitu fatwa dari Tarjih Muhammadiyah tentang masalah itu, ya. Ini bisa misalnya dibaca dalam buku Tanya Jawab Agama. Sudah ada beberapa jilid, yang saya punya itu sampai 8 jilid, mungkin sudah bertambah lagi. Di sini di jilid 3 halaman 105. Ya. Sudah ada juga pada buku Himpunan Putusan Tarjah halaman 552. Ini saya dahulukan. Kemudian ada juga jawaban dari pertanyaan seorang yang bernama Khairuddin Al-Karanganyari. Ya, mungkin orang Karanganyar ini. Ya. Apa Karanganyar Lamongan, apa Karanganyar yang di Jawa Tengah sana. Ya. Ini disidangkan oleh Majelis Tarjih pada Jumat 28 Rabiul Akhir 1440. Sudah lama. Ya. 4 Januari 219. 19 Masehi. Nah, Majelis Tarjih mendasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah, ya, Ubadah bin Samit. Kata Ubadah, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Sakulat alaihil qiraatu. Ya. Nabi terganggu dengan bacaan makmum yang ada di belakangnya itu. Ya. Jadi Rasulullah sedang membaca, baik membaca Fatihah maupun membaca surat. Ya. Ternyata di belakang itu makmumnya juga sama-sama membaca. Dan sampai kedengaran Rasulullah ini. Sehingga Rasulullah merasa terganggu. Sakulat alaihil qiraah. Terganggu dengan bacaan makmum yang ada di belakangnya tadi. Falamman sarafa qala. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah bertanya, "Inni arakum takra'una wara'a imamikum." Sungguhnya aku tahu, aku mungkin mendengar, begitulah yang cocok. Aku mendengar kamu semua membaca di belakang imammu. Ya, mau Fatihah, mau surat, kan gitu ya. Ya. Kemudian para sahabat menjawab, atau Ubadah menjawab, "Qultu ya Rasulullah, wallahi." Saya berkata, kata Ubadah, menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, "Ya Rasul, demi Allah, kami memang membaca. Nah, kami bersama makmum itu membaca," kata Ubadah. Maka Rasulullah lalu mengatakan, "La taf'alu illa bi ummil Qur'an." Janganlah kamu melakukan itu kecuali hanya membaca Ummul Qur'an. Ya, Ummul Qur'an itu ya Fatihah.
Jangan membaca macam-macam. Tapi bacalah Fatihah. Ya. Berarti di sini menunjukkan bahwa sekalipun Rasulullah itu membaca keras, ya, tapi makmum masih tetap diperintahkan untuk membaca Fatihah. Ini hadis yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih ini. Sehingga Majelis Tarjih memang berpendapat setelah dirapatkan tentunya, ya, bahwa sekalipun imam membaca jahar, makmum itu tetap harus membaca Fatihah. Karena apa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak sah salat itu kecuali dengan membaca Fatihah ini. Ini dasar yang pertama, ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Maka oleh Majelis Tarjih di sini disimpulkan dari hadis ini dapat difahami, kata Majelis Tarjih, ya, bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring atau jahar, maka makmum tidak boleh membaca sesuatu di belakang imam kecuali surat Fatihah. Ini dibolehkan, tapi nanti bagaimana cara membacanya ini akan diterangkan di belakang ini. Ya. Tapi di sini ditanyakan, namun demikian kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah? Ya, kapan itu? Ya. Apa bersama dengan ketika imam membaca Fatihah itu menirukan atau bagaimana, atau menunggu imam selesai membaca Fatihah lalu kita mencari sela-selanya kemudian membaca? Nah ini nanti diterangkan di belakang ini. Ya. Jadi di sini apakah bersama dengan imam pada saat imam baca Fatihah ataukah setelah imam membaca Al-Fatihah? Yakni saat imam membaca surat Al-Quran. Ini pertanyaannya, ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Apakah dibaca jahar atau sir atau tidak bersuara? Nah, makanya lalu didasarkan pada sebuah hadis, ya, lagi. Jadi didasari dengan hadis-hadis, ini pendapat Majelis Tarjih ini, hadis dari Anas radhiyallahu an. Ya, Anas berkata, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi salatikum wal imamu yaqra. Ya, apakah kamu membaca di dalam salatmu sedang imam itu sedang membaca juga? Nah, maka lalu Nabi memberikan satu perintah atau memberikan suatu cara. Nah, di sini caranya fala taf'alu wal yaqra ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsi. Jangan kamu lakukan membaca itu. Membaca surat juga tidak usah. Itu di saat imam itu membaca jahar. Tapi di sini cara yang diberikan oleh Rasulullah, fala taf'alu, jangan lakukan itu. Tapi wal yaqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsi. Hendaknya kamu membaca Fatihah di dalam hati. Di dalam dirimu lah minimal. Ya, artinya bacaan kita itu di dalam hati dan mungkin diucapkan di lisan tapi tidak sampai terdengar kepada yang lain, ya, kepada makmum yang lain itu. Makanya di sini pakai fi nafsi, tapi bukan fi qalbi, ya, bukan di dalam hati tapi fi nafsihi, ya. Makanya ya tentunya dari hati juga, tapi kita keluarkan di mulut itu paling hanya mendengar telinga kita sendiri lah.
Itu. Jangan sampai makmum kanan kirinya itu sampai mendengar. Sekalipun berbisik. Ini tidak boleh. Ini. Makanya di sini caranya kalau memang bersamaan dengan waktu imam membaca Fatihah dengan jahar itu ya kita tirukan. Ya, caranya di sini. Kita tirukan tapi dalam hati tadi. Ini kita tirukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita menirukan tapi fi nafsi. Fi nafsi. Ar-Rahmanir Rahim kita menirukan. Nah, sambil niteni bacaane imam tadi. Itu kalau menurut di sini ya. Menurut di sini. Jadi hadis ini menyatakan ketika makmum berada di belakang imam itu membaca dengan suara sir, dengan suara lirih yang hanya didengar sendiri. Itu caranya begitu. Ya, caranya begitu. Meskipun tidak disebutkan secara tegas ya, kapan seorang makmum itu membaca Fatihah. Namun berdasarkan hadis ini dapat difahami bahwa seharusnya seorang makmum itu membaca Fatihah di sela-sela imam membaca Fatihah. Di sela-sela Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menirukan tapi ya itu tadi fi nafsi. Ya. Fi nafsi. Ini menurut jawaban ini. Ya, menurut jawaban ini. Di sela-sela Fatihah. Atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya. Yaitu ketika imam sedang membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Ya boleh. Itu menurut majelis tarjih ini. Nah, jadi sedang pada saat jadi imam membaca Fatihah atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Bareng di sela-selanya. Atau setelahnya, yaitu ketika imam baca surat. Nah, sedang pada saat imam baca surat Al-Quran setelah Fatihah, makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam. Gitu. Jadi ini yang sangat dianjurkan itu ya di sela-sela imam membaca Fatihah tadi. Jadi yang sangat dianjurkan. Nah, sehingga ketika imam membaca surat Al-Quran itu kita atau makmum itu bisa mendengarkan atau memperhatikan secara penuh. Soalnya kalau ketika imam membaca surat lalu kita membaca Fatihah itu tidak serasi kan gitu. Tapi kalau sedang baca Fatihah kan kita tinggal menirukan tapi fi nafsi. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin kita menirukan tapi fi nafsi. Ini. Nah, adapun permasalahan yang kedua, membaca Fatihah dalam sholat, baik sendiri maupun berjamaah, dengan jahar atau sir itu hukumnya wajib. Ini sudah seperti yang kemarin. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu yang kemarin sudah. Jadi Muhammadiyah khususnya dari majelis tarjih mengikuti yang sekalipun jahar makmum harus tetap membaca Fatihah. Ini termasuk Imam Syafi'i dan termasuk juga saudara kita dari kalangan Nahdiyin misalnya juga sama itu. Wajib membaca Fatihah sekalipun imamnya jahar. Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau makmum yang masbuk, kapan dia membaca Fatihahnya? Jadi apabila makmum masbuk itu terlambat, ya, terlambat sholat berjamaah, sedang mendapat imam itu sedang baca surat Al-Quran, kok imam sudah baca surat, tidak ngunangi Fatihahnya, maka apa yang dilakukan? Tidaklah ia sempurnakan Fatihah terlebih dulu. Kemudian memperhatikan imam membaca surat Al-Quran. Jadi dimulai Allahu Akbar, baca Fatihah.
Sekalipun imam sudah membaca surat, karena dia akan makmum masbuk. Nah, ini. Nah. Kemudian setelah membaca Fatihah dia sempat, kalau yang dibaca itu panjang, mungkin masih sempat untuk memperhatikan bacaan Qur'annya imam itu. Nah, namun jika belum sempurna membaca Fatihah imam sudah ruku, ya, dia belum sempurna membaca Fatihahnya makmum tadi, imam kok ruku. Maka kata di sini ikutilah rukuk bersama imam, dan ketika itu gugur kewajiban membaca Fatihah. Nah, seperti pada kajian yang awal dulu itu. Ya. Sekalipun makmum itu tidak ngonangi sedikit pun bacaan, tapi masih ngonangi rukuknya imam, nah itu kan masih dihitung satu rakaat. Nah, makanya di sini ya kembali ke sana, kembali ke sana. Jadi kalau datang sudah takbir ihram, belum sempat membaca Fatihah atau mungkin membaca baru 1 ayat 2 ayat, lah kok imamnya sudah rukuk, maka dia ya harus ikut rukuk. Tidak usah menyelesaikan, nanti ketinggalan iktidalnya imam nanti. Inilah itu ya. Nah, di sini alasannya apa kok begitu? Nah, hadis dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu wajib diikuti, ya, dijadikan imam itu ya, wajib diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Imam takbir ya takbirlah, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya rukuklah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud juga sujudlah. Ini makanya sekalipun belum sempat selesai membaca Fatihahnya, nah, itu tetap harus mengikuti imam untuk ruku. Itu yang difatwakan oleh Majelis Tarjih. Nah, kemudian di sini dari saudara kita, ya, saudara kita itu, ini nanti ada sedikit perbedaan. Dan perbedaan itu tidak didasarkan pada hadis, tapi satu pendapat atau mungkin ya apa ya, pendapat itu. Misalnya di sini dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya, membaca surat Fatihah merupakan satu rukun. Itu sudah seperti dulu itu, ya. Jadi harus sekalipun imam itu sudah baca jahar. Jadi harus membaca Fatihah itu. Setiap rakaat, ya, kita tidak ikut pendapat yang sekali sholat sekali Fatihah kemarin, kita ikut itu, ya. Nah, kecuali lagi makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, makmum yang tertinggal rakaat pertama dari imam, maka ia hanya membaca sedapatnya saja, tidak harus utuh, kata Imam Syafi'i, ya. Tidak harus utuh. Misalnya Allahu Akbar, ya, tidak usah baca doa iftitah misalnya, ya. Lalu dia langsung baca Fatihah, belum selesai sudah rukuk imamnya, ikut saja, ya. Hanya membaca sedapatnya, kata Imam Syafi'i, ya. Tidak harus utuh Fatihahnya. Dan ini yang dimaksud dengan ungkapan Fatihah itu ditanggung imam, Fatihah untuk masbuk. Untuk masbuk yang tidak ngunangi Fatihah. Masbuk. Nah, di sini
Ya, saudara kita mendasarkan kepada ini dalam kitab Kasyifa As-Sajah, yaitu syarah dari kitab Safinah, dan ada di sana terkenal dengan kitab Sulam Safinah itu adalah karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, jadi ulama terkenal juga itu Syekh Nawawi. Dari Banten ini, Al-Bantani ini. Nah, di sini beliau berpendapat, ini bukan hadis ya, tapi pendapatnya Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Wa tajibu fi kulli rak'atin, dan wajib pada tiap-tiap rakaat sawaun as-salatu sirriyah, sama saja salat yang sir, wal jahriyah, dan salat jahr, wasawaun, dan sama saja al imam untuk imam, wal makmum dan makmum, wal munfarid, dan juga ketika kita salat sendirian. Li khabari sahihaini, beliau mendasarkan pada hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sahihaini berarti hadis atau kitab hadis sahih milik Imam Bukhari dan Muslim itu. Nah, di sana ada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi Syekh Nawawi berpendapat seperti itu, maka didasarkan kepada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini. Jadi membaca Fatihah itu wajib di setiap rakaat, baik sholat dengan bacaan pelan, zuhur, asar, ataupun keras, maghrib, isya, subuh. Jumat juga termasuk. Sebagai imam atau makmum atau sendirian, sama saja. Wajib baca Fatihah. Jadi sesuai dengan tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, maka di sini disimpulkan dengan demikian bagi makmum tetap harus membaca Al-Fatihah dalam tiap rakaat sholatnya. Sementara mengenai bacaan ayat-ayat Quran yang dibaca setelah membaca surat Fatihah itu hukumnya hanya sunat, ya, tidak wajib, hanya dianjurkan, ya, sunat. Nah, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih kan dihukumkan sunat itu, kitab-kitab fikih. Nah, sekarang kapan sebaiknya seorang makmum itu membaca Al-Fatihah? Ya, menurut yang dikemukakan di saudara kita ini begini, makmum membaca Al-Fatihah dapat ditemukan jawabannya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada kitab yang namanya kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali berpendapat seperti ini. Nah, ini. Ya, coba kita baca biar cepat. Artinya saja. Hendaklah imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin. Jadi begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam juga harus membaca amin dengan keras. Ya, ini sudah biasa insyaallah kalau masalah ini. Masalah amin. Karena ada hadis yang menerangkan barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, nah, maka akan terkabul lah itu. Nah, kapan aminnya malaikat? Aminnya malaikat itu ya bersamaan dengan aminnya imam. Nah, gitu. Kalau kita bisa amin bersama dengan aminnya imam, maka itu berarti bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi, bisa bareng, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya amin. Isa ya nek
imame amine dawa ya didawakno kan gitu. Ya. Nek imame amine cendek ya melok cendek kan gitu. Karena kadang-kadang ada imame wis mari guru saya min gitu. Ini berarti tidak menyamai betul itu. Ini. Ya, di sini begitu. Jadi hendaklah imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin. Segera selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi begitu waladhdallin, imam harus dengan suara keras juga mengucapkan amin. Demikian pula makmum hendaknya melakukan hal yang sama, jadi menirukan sama dengan imam. Jadi secara bersama-sama, tidak usah menunggu imamnya selesai amin baru makmumnya amin. Amin 2 kali. Ya, bersamaan dengan imam. Nah, makanya di sini menurut Imam Al-Ghazali hendaklah imam itu diam sejenak atau beberapa lama setelah membaca surat Fatihah. Ya memang enak Pak kalau gitu ya. Ketika imam baca Fatihah kita diam mendengarkan, memperhatikan, ya, meresapi. Ya. Apalagi kalau yang imami enak uniku. Ya. Kadang-kadang sampai ngantuk. Ini kata Imam Al-Ghazali, imam itu setelah baca Fatihah berhentilah sejenak. Itu. Tapi ini bukan hadis ya. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Makanya kalau ada misalnya imam setelah baca Fatihah diam sejenak, ya itu berarti ini dasarnya ini ya gitu. Tapi kalau kita lihat juga di saudara-saudara kita itu ya banyak juga ya yang setelah waladhdallin amin ya ke adik ada jeda. Ya, kita kan sering mengikuti sholat imam yang di sana. Nah, ini kalau mengikuti ini dan ini dulu memang sudah diputuskan oleh mungkin Basul Masailnya. Sehingga sampingnya itu terganggu. Ini. Nah, lalu cara ini memungkinkan makmum dapat sepenuhnya mendengar bacaan imam. Ya, karena ketika makmum membaca Fatihah tadi, imamnya sedang diam. Jadi Fatihahnya bisa didengarkan secara sempurna, bacaan surat Al-Qur'annya juga secara sempurna. Nah ini. Dan makmum hendaknya tidak membaca surat kecuali bila ia tidak bisa mendengarkan suara bacaan imam. Jadi gak usah kalau misalnya imamnya jahar, ya baca Fatihah saja. Gak usah ditambahi surat. Ya. Kecuali kalau misalnya gak krungu bacaan imam surat ini. Karena apa? Mungkin pengeras suaranya mati, kan tidak mendengar. Yang di belakang sana mungkin tidak mendengar. Ya itu boleh ditambahi dengan membaca surat. Sekalipun di sini misalnya imam sedang membaca ayat atau surat. Jadi di situ. Ya. Jadi ini ditulis dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam Majmu' Rasail Imam Ghazali ini.
Ini sebagai tambahan wawasan ya, ya. Tambahan wawasan. Biar kita itu, oh kalau ada orang begini, oh ya itu dasarnya dia pakai yang itu kan gitu. Ini. Makanya kalau kita hanya mengenal misalnya Tarjih saja atau satu saja Imam Syafi'i saja misalnya, ya nanti kadang-kadang kita itu lalu, oh itu kok ngono. Kak koyo aku. Ini. Jangan lalu kita menyalahkan yang lain. Nah, di sini dijelaskan dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa seorang imam hendaknya secara bersama-sama dengan makmum mengucap amin, ya, seperti tadi dengan suara keras. Nah, jadi segera. Setelah itu hendaknya imam diam sejenak atau beberapa lama guna memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya. Ya diperkirakan kan gitu. Diperkirakan gitu. Ini. Jadi di samping untuk istirahatnya imam mengatur nafas lagi, itu juga makmum bisa leluasa membaca Fatihah. Ini menurut ini ya. Cara makmum baca Fatihah harus dengan suara jelas, tidak dibatin, tidak hanya dibatin tapi minimal berbisik. Berbisik. Namun tidak sampai mengganggu makmum yang lain di sebelah kiri dan kanannya. Ya, kita kan bisa ngira-ngira. Ya, sekalipun berbisik, jangan sampai bisikan kita itu terdengar samping kanan kirinya. Ini. Nah, ketika para makmum kira-kira telah selesai membaca Fatihah semuanya, hendaklah imam membaca surat dengan suara keras agar didengar ya secara jelas oleh makmum. Nah, keras. Karena Fatihahnya keras, maka suratnya juga keras, kan gitu. Jadi pada saat imam mulai membaca surat, setelah mengucap amin bersama tadi, makmum hendaknya sudah selesai membaca Fatihah. Bagaimana kalau belum selesai, kemudian imam sudah membaca surat? Makmum wajib menyelesaikan, karena sekali lagi Fatihah, membaca Fatihah merupakan salah satu rukun sholat yang mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Ini, nah, itu. Nah, ini komentarnya panjang. Jadi hal yang sebaiknya dilakukan makmum ya setelah membaca Al-Fatihah adalah mendengarkan imam baca surat dengan suara keras, imamnya yang baca surat dengan keras sebelum akhirnya imam melakukan ruku. Ini. Nah, maka dalam hal makmum tidak mendengar suara imam karena ada suatu dan lain hal, misalnya mesin pengeras suara mati atau lainnya mungkin terlalu jauh dengan imam, maka makmum diperbolehkan membaca surat ya. Dengan membaca surat dengan suara yang jelas, ini tidak dibatin. Sekalipun saat imam pada waktu itu membaca surat sama dengan tadi. Makmum memang sebaiknya mendengarkan atau menyimak apa yang dibaca oleh imam secara keras itu, terutama Fatihah dan surat, sebab di dalam Al-Quran dikatakan atau difirmankan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu disuruh itu. Tapi dalam hal ini ada pengecualian. Nah, jadi
Di samping mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam, makmum sebaiknya juga menyimak. Ya. Bagi yang mampu sambil berusaha memahami maknanya apa. Sehingga insya Allah dengan begitu akan menambah kekhusyuan kita. Kekhusyuan kita dalam salat itu. Ini. Maka dalam hal ini keterlibatan makmum dalam mendengarkan atau menyimak apa yang dibaca imam, ya, terutama Fatihah dan surat itu sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau imam lupa, ya, atau salah dalam bacaan, sehingga makmum bisa membantu mengingatkan itu. Nah, ini makmumnya gak hafal ya, gak bisa. Ya. Makanya disarankan di belakang imam itu ya sakjane sing padha hafale kan gitu ta. Nah, gitu. Kalau di Mekah sana kan begitu ya. Imamnya hafal, di belakangnya itu beberapa orang yang hafal juga. Sehingga ketika imam itu lupa, langsung diingatkan. Bahkan pernah terjadi imamnya serak, tidak bisa bunyi. Ya. Akhirnya mengundurkan diri imamnya, maka di belakangnya langsung cepat maju. Ya itu. Makanya kalau berjamaah itu ya, yang merasa banyak hafalan Qur'annya ya kalau bisa di belakang imam. Ya. Jangan malah di belakang. Ya sekalipun tidak semua, ada 1, 2, 3 yang mungkin punya hafalan Quran yang agak lumayan, agak banyak misalnya. Yaitu berusahalah untuk ikut di belakang imam. Sehingga nanti kalau ada kekeliruan bisa membenarkan. Kalau lupa mungkin kan sering doa imam itu seliut gitu aja udah tidak bisa menemukan kembali kan gitu. Padahal setiap harinya sudah dibaca, sudah hafal, tapi nek kena seliut ya gitu, wes gak nemu nopo. Kadang-kadang diingatkan pun juga tidak menemukan kembali, akhirnya balik ke awal maneh kan gitu. Nah, itu kan sering terjadi. Ini baru 1 poin, ini sudah habis waktunya. 1 poin, padahal masih banyak. Bagaimana duduknya makmum masbuk ketika imam tasyahud akhir? Nah, itu juga ada perbedaan-perbedaan, gitu. Nah, insya Allah akan kita lanjut terus deh untuk 1 paket ini, ya. Nanti biar kita itu di samping kita sudah tahu lah ya, kita punya wawasan yang lebih luas lagi dalam masalah ini gitu. Bagaimana masbuk, nah, kemudian nanti ada itu 1 poin saja panjang juga ini. Waktu berdirinya makmum masbuk untuk menyempurnakan rakaat yang kelewat itu kapan? Nah, itu juga disebut. Apalagi nanti kalau sudah agak akhir, bolehkah ya bermakmum kepada orang yang masbuk? Bolehkah bermakmum kepada makmum masbuk? Nah, itu nanti ada pembahasannya itu. Ada makmum masbuk kan ikut imam yang asli. Nah, setelah imam salam dia berdiri menyempurnakan kekurangannya. Ada orang datang, dia ketinggalan, lalu ngikuti makmum yang masbuk yang sedang menyelesaikan ini. Nah, boleh apa enggak begitu? Atau mungkin sama-sama masbuk, kebetulan jejer, ya. Lalu imam sudah selesai, dia menyempurnakan. Lalu salah satu ada yang maju menjadi imam, yang lain mundur. Nah, boleh apa enggak seperti itu? Nah,
Banyak pembahasan-pembahasan. Kalau ada misalnya sudah penuh barisan, dia masbuk. Ini barisan sudah penuh. Ini lebih baik sholat sendirian di belakang barisan ini, dia harus jawel konconya dijak mundur. Nah ini ada pembahasan juga itu. Itu memang perlu kita kaji. Ya ini banyak poin-poin yang perlu kita sampaikan dalam masalah makmum masbuk ini. Ya saya kira satu poin ini dulu tadi. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bertambah lama, bertambah tua umur kita ini, bertambah sempurna juga ibadah kita dan terutama ibadah sholat kita ini. Ya. Karena sholat itu menjadi ukuran nanti di akhirat, ya. Di akhirat yang dihisab pertama kali sholatnya bagus, insya Allah amal-amalnya yang lain ikut bagus. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian